Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Umi Sauda. Saya mengajar IPA di SMP Negeri 2 Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Halo anak-anak, selamat datang kembali di video pembelajaran Ibu kali ini ya. Apakah anak-anak pernah bermain magnet? Nah, saat kecil. Dan apakah anak-anak itu sering bertanya dalam hati, kenapa ya sebagian benda bisa ditarik oleh magnet? Dan mengapa ada benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Nah, supaya tidak bingung dalam hati kita, di video kali ini kita akan membahas kemagnetan. Nah, tahukah anak-anak, kata magnet itu diambil dari nama daerah yang ada di Yunani, yaitu Magnesia. Penggolongan benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Nah, saya jelaskan, magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi, baja, dan logam-logam tertentu. Kemudian sifat kemagnetan itu adalah benda-benda di sekitar kita dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, ferromagnetik. Nah, ferromagnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Misalnya, besi, baja, dan nikel. Yang kedua, paramagnetik adalah benda-benda yang ditarik dengan lemah oleh magnet. Misalnya, platina dan aluminium. Kemudian yang ketiga, diamagnetik. Nah, diamagnetik adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Misalnya, kayu dan bismut. Nah, kemudian apa sifat-sifat magnet? Nah, sifat magnet adalah yang pertama, dapat menarik benda logam tertentu. Kemudian memiliki 2 kutub magnet. Gaya tarik magnet terbesar terletak pada kedua kutubnya. Kemudian selalu menunjuk arah utara dan selatan. Kutub-kutub magnet yang berlainan jenis akan tarik-menarik. Kemudian kutub-kutub magnet yang sejenis tolak-menolak. Nah, kemudian bagaimana cara membuat magnet? Nah, berdasarkan asalnya, magnet itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu magnet alam atau dari alam, kemudian ada magnet buatan. Nah, bagaimana cara membuat magnet? Nah, itu ada 3, yaitu yang pertama menggosok, kemudian yang kedua dililit dengan paku, yang ketiga induksi magnet. Nah, ini ada gambarnya, bisa dilihat. Nah, kemudian apa teori kemagnetan bumi itu? Nah, jadi jarum kompas itu kenapa kok selalu menunjukkan arah utara dan selatan? Nah, itu karena tertarik oleh kutub selatan magnet bumi dan kutub utara magnet bumi. Nah, kemudian sudut itu ada 2. Yang pertama sudut deklinasi. Nah, sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara selatan jarum kompas terhadap arah utara dan selatan bumi. Kemudian sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi. Nah, ini ada gambarnya, silahkan dilihat. Nah, kemudian medan magnetik. Nah, apa itu medan magnetik? Medan magnetik adalah ruang di sekitar magnet yang masih mempunyai pengaruh magnetik jika ada benda lain diletakkan di ruang tersebut. Nah, jadi semakin rapat garis-garis gaya magnet, nah semakin kuat pengaruh atau medan magnetnya. Kemudian bagian kutub itu merupakan bagian yang memiliki medan magnet terkuat ya. Nah, kemudian interaksi antara kutub senama dan berlainan itu dapat dilihat dari gambar berikut ini. Nah, untuk selanjutnya, medan magnetik di sekitar kawat itu berarus listrik ya.
Nah, kumparan kawat itu berinti besi yang dialiri listrik itu bisa menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat itu berarus listrik dapat menghasilkan medan magnetik. Kemudian medan magnet itu juga dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar lurus yang dialiri listrik ya. Kemudian hal ini pertama kali itu diselidiki oleh Hans Christian Ørsted. Nah, tahun 1777 sampai 1851. Nah, dengan percobaannya itu bisa dilihat. Nah, kemudian arah medan magnetik di sekitar kawat penghantar lurus berarus listrik itu bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Nah, jika arah ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik atau I, nah arah keempat jari yang lain itu menunjukkan arah medan magnetik. Kaidah tangan kanan ini juga bisa digunakan untuk menentukan arah medan magnetik pada penghantar yang berbentuk lingkaran yang dialiri listrik. Demikian tadi video pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih, sampai ketemu kembali di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.